Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi kisah Abu Jahal. Nah, mari kita pelajari kisah Abu Jahal, bagaimana kedengkiannya terhadap Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Abu Jahal menolak ajakan beragama Islam. Abu Jahal terdiri dari dua kata, yaitu Abu yang berarti orang atau bapak dan Jahal yang berarti bodoh. Jadi secara bahasa Abu Jahal berarti orang yang bodoh. Nama itu adalah nama julukan atas seorang paman Nabi Muhammad SAW yang berperilaku jahat. Dia diberi julukan itu karena dianggap bodoh sebab tidak mau memahami ajaran Islam yang dibawa oleh keponakannya sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Padahal Abu Jahal mengetahui bahwa keponakannya itu semenjak kecil tidak pernah berbohong dan mengada-ngada. Dia paham bahwa semenjak masa kecil Muhammad itu orang yang jujur dan dapat dipercaya. Namun demikian, ketika Nabi Muhammad SAW sudah dewasa dan menjadi nabi serta mengajarkan suatu agama, maka Abu Jahal menolak ajaran tersebut. Bahkan dia menyatakan memusuhi Nabi Muhammad dan semua orang Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal tetap mempertahankan keyakinan jahiliyahnya yang menyembah patung dan berperilaku buruk. Abu Jahal menjadi gengsi untuk mengikuti ajakan keponakannya karena merasa lebih terhormat daripada Nabi Muhammad SAW. Dia merasa malu jika dikatakan oleh orang-orang Mekah bahwa dirinya terpengaruh bujukan Muhammad yang yatim piatu itu. Oleh karena itu, Abu Jahal bersikap keras dan kejam terhadap setiap orang yang mengikuti agama Islam. Dia menganggap orang yang mengikuti agama Islam telah murtad dari agama nenek moyangnya yang telah diikutinya bertahun-tahun. Abu Jahal berpendapat bahwa orang-orang yang meninggalkan berhala harus dihukum dengan hukuman yang keras, seperti disiksa dan dibunuh. Karena tindakannya itulah, selain diberi julukan Abu Jahal, di kalangan orang Islam dia diberi julukan Tuan Jahat. Sekalipun masih mempunyai hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW, namun Abu Jahal selalu memusuhi Nabi Muhammad SAW. Inilah kejahatan Abu Jahal yang menyebabkan dia menjadi celaka. Kekejaman Abu Jahal terhadap orang Islam. Abu Jahal beserta kawan-kawannya banyak menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa Abu Jahal pernah membantai satu keluarga yang telah mengikuti agama Islam. Keluarga itu terdiri dari Ammar, Yasir, ayah Ammar, Samiyah, ibu Ammar, dan Abdullah, kakak Ammar. Mereka disiksa dan dipanggang di api yang menyala oleh Abu Jahal. Karena sangat hebatnya siksaan itu, maka Nabi Muhammad SAW terharu dan sedih ketika menyaksikan langsung peristiwa itu. Nabi Muhammad SAW memberi dorongan kepada keluarga Ammar bin Yasir untuk selalu tabah dan sabar dalam menjaga keimanannya. Nabi Muhammad berkata,
Sabron ya al Yasir, sabron ya al Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Artinya, sabarlah wahai keluarga Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya balasan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian adalah surga. Oleh karena Abu Jahal terus-menerus memanggang dengan api yang menyala-nyala, maka akhirnya Yasir pun mati. Sesudah itu Abdullah juga menyusul mati, sedangkan Samiyah dia diangkat dan dilepaskan dari siksaan yang berat itu sehingga tidak mati. Melihat Ammar yang masih dibakar di atas api yang menyala, Nabi Muhammad SAW merasa kasihan lalu berkata kepada api, "Ya narukuni barda wa salaman ala Ammarin kama kunti ala Ibrahim." Artinya, hai api, jadilah kamu dingin dan selamatkanlah Ammar sebagaimana kau dahulu selamatkan Nabi Ibrahim. Atas doa Rasulullah, Ammar tidak merasakan panas. Abu Jahal melihat Ammar tetap hidup dan tidak merasakan api. Abu Jahal segera menyiksanya dengan siksaan lain yang lebih hebat. Begitu juga dengan Samiyah. Setelah dilepaskan, Abu Jahal menanyainya, "Apakah kau masih tetap mengikuti agama Muhammad?" Samiyah menjawab, "Iya, aku tetap mengikuti agama Muhammad." Mendengar jawaban itu, Abu Jahal segera menyeret Samiyah ke padang pasir sampai ia mati. Perang Badar mengakhiri keangkuhan Abu Jahal. Perang Badar merupakan perang terbesar antara kaum muslimin dengan kaum kafir yang pernah dialami Nabi Muhammad SAW. Perang ini disebabkan kaum muslimin yang melakukan perjalanan dari Mekah dirampas harta bendanya. Orang kafir menyiksa kaum muslimin sehingga orang Islam Madinah ingin menolongnya. Panglima perang dari kafir Quraisy adalah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, dan Al-Walid. Abu Jahal berusaha mempertahankan kekayaannya dan pasukannya. Mereka menantang kaum muslimin dengan suara yang lantang. Maka kaum muslimin bersiap-siap dengan dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW dengan didampingi Ubaidah bin Haris, Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Dengan gagah berani, pasukan Islam menghadapi kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran itu, tentara kafir Mekah banyak terbunuh dan akhirnya terkalahkan. Termasuk terbunuh adalah Abu Jahal dan beberapa panglima lainnya. Dengan matinya Abu Jahal, maka berkuranglah jumlah musuh Islam yang selalu menghalang-halangi dakwah Islam. Umat Islam sangat bergembira atas terbunuhnya Abu Jahal yang kejam itu. Menghindari perilaku iri hati seperti Abu Jahal. Perilaku iri hati adalah penyakit jiwa yang sangat ganas. Perilaku Abu Lahab dan Abu Jahal adalah hampir sama, yaitu sifat iri hati yang mendorong kepada memusuhi terhadap Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Islam. Perilaku seperti itu juga dilakukan oleh kebanyakan penduduk jahiliyah Arab Mekah. Jika diperhatikan, maka perilaku iri hati itu bukan hal yang remeh. Akan tetapi penyakit hati yang sangat ganas dan merusak ibarat penyakit kanker yang makin mengganas dan menggerogoti badan, baik terhadap diri sendiri, pelakunya, maupun orang lain dan masyarakat. Abu Jahal bersikap kejam dan bengis kepada semua orang pengikut Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak segan-segan membunuh dan menyiksanya. Kita tentu masih ingat kisah Abu Jahal yang membantai keluarga Ammar bin Yasir dan keluarganya dengan cara membakarnya hidup-hidup. Perbuatan semacam itu adalah dosa besar dan berat siksanya. Tentunya perbuatan itu tidak pantas dilakukan oleh manusia. Orang yang melakukan penganiayaan kepada orang lain adalah menjadi temannya Raja Fir'aun dan Raja Namrud, yang besok akan menjadi penghuni neraka.
Perhatikanlah akhir perjalanan hidup mereka adalah mati tewas dikalahkan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui kemarahan alam maupun lewat kekuatan tangan orang-orang yang beriman. Sebagai manusia yang baik, hendaknya menjauhi sifat jahat dalam kehidupan sehari-hari. Barang siapa yang membiasakan berperilaku baik, maka dia akan dibalas kebaikan oleh orang lain. Namun barang siapa yang membiasakan berbuat jahat, maka dia akan menanggung akibatnya. Dia akan selalu dimusuhi dan dibalas kejahatan sampai matinya. Sungguh beruntung orang yang dalam hidupnya membiasakan berbuat baik, dan alangkah meruginya orang yang dalam hidupnya menjerumuskan diri dalam lembah dosa kejahatan. Membiasakan menjauhi sifat dengki dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang Islam yang berperilaku baik, kita harus menjauhi sifat dengki. Jika teman kita memperoleh prestasi, maka kita tidak boleh merebutnya dengan jalan yang curang. Jika kita ingin memperoleh prestasi itu, maka hendaknya diperoleh dengan jalan yang benar dan sportif. Misalnya si A di kelasnya memperoleh ranking 1, si B pun ingin tahun depan memperoleh ranking 1, maka si B harus berlomba-lomba dengan cara yang benar. Si B memacu belajar lebih rajin agar dapat memperoleh nilai yang lebih baik daripada si A. Dalam kehidupan di sekolah, jika ada anak yang selalu dengki, pasti dia tidak disenangi oleh teman-temannya. Anak yang iri hati biasanya selalu membuat ulah jahat yang meresahkan teman-temannya, guru, dan orang tuanya. Misalnya, jika ada anak yang iri dengki sedang membenci temannya yang berprestasi, maka dia akan merebut bukunya. Dia juga akan merusak atau menyembunyikan buku temannya. Dia akan mencontek PR ataupun ulangan. Oleh karena itu, kalian harus memberikan peringatan kepadanya agar segera insaf dan menjadi anak-anak yang baik. Kalian tentu senang apabila temanmu yang asalnya jahat lalu dia sadar dan menjadi baik. Nah, hanya itu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ditutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum